welcome back my YouTube channel. Kenalin, aku Diana. Di sini aku akan membahas beberapa pengalaman skripsi aku, pahit, manis, asem dan lain sebagainya. Pokoknya seru deh. Seru, ada pahit-pahitnya dikit. Nah, jadi di sini aku akan bahas tentang gimana sih cara bersikap sama dosen pembimbing. Nah, ini yang paling penting, yang nentuin nanti kamu cepet atau enggaknya. Nah, waktu itu aku sebelum input dosen pembimbing itu kan ada dosen-dosen tuh. Kita tuh harus tahu karakter dosen ini seperti apa. Nah, taunya tuh dari mana? Dari kita tanya sama cutting. Nah, cutting itu lebih tahu, soalnya dia kan udah ngelewatin skripsi, udah ngelewatin mata pelajaran yang diampu oleh dosen tersebut. Nah, kayak gitu. Aku sering nanya sama dosen sama temen-temen cutting itu, Kak, dosen ini gimana sih? Dosen itu gimana sih? Dosen ini enaknya gimana? Nggak enaknya gimana? Terus kakak waktu ini gimana? Nah, dari situ aku tahu. Nah, itu satu yang harus kalian tahu dulu. Kedua, kalian kan udah dapat mata kuliah, misalnya mata kuliah A, B, C, D. Itu kan misalnya udah ada dosen A, dosen B, dosen C, kayak gitu kan. Nah, dari kuliah itu kan kalian tahu kayak apa karakternya, tapi nggak bisa ditentuin juga dong kalau di kelas dia seperti ini, tetapi dia di waktu pembimbingan seperti itu nggak bisa ditentuin. Yang kita lebih tahu itu yang dari poin pertama, kita tanya sama cutting. Nah, kalau udah gitu, kita kan biasanya ngumpulin tugas, disuruh ngumpulin di meja dosen kan. Nah, itu kita datang aja ke meja dosen. Kita ngumpulin ke meja dosen, kalau misalnya dosennya kok nggak begitu sibuk nih. Nah, kita temuin aja tuh teman-teman, nggak masalah. Kita ngobrol kalau misalnya dosennya mau sih. Waktu aku dulu gini, Assalamualaikum Pak, gitu. Boleh ini nggak Pak ngobrol sebentar tentang kuliah gitu. Ya pokoknya basa-basi kayak gitu dulu lah. Misalnya, oh ini enak nih dosen, diajak sharing, diajak ngomong, enak kayak gitu kan. Nah, dari situ kalian bisa nyimpulin dosen yang kalian datengin itu, oh dosen ini kayak gini, dosen itu kayak gitu. Waktu itu tema pembicaraanku sih tentang tugas yang dikumpulin itu. Misalnya aku ada kesulitan kan waktu itu, saya jelasin aja tuh, Pak yang nomor ini kayak gini, atau Bu yang nomor ini kayak gini, kayak gitu. Terus nanti merembet deh ke yang lain, misalnya Pak, Bu, apa benar ya sekarang lulus 3,5 tahun itu nggak bisa gitu kan. Terus kata dosennya bilang, oh masih bisa kok, itu tergantung kalian nanti kayak seperti mananya kayak gitu kan. Oh berarti tergantung kita nih. Nah, kita harus aktif juga bimbingan sama dosen wali. Nah, di situ ada tugasnya dosen wali, biar mahasiswa bimbingannya itu cepet selesai gitu, mahasiswa walinya. Nah, dari situ kan kalian udah bercakap-cakap tuh. Nah, kalian langsung aja nyimpulin, oh dosen ini enak deh. Jangan kalian, oh teman-teman aku banyak yang ambil itu tuh, teman-teman aku banyak yang ambil itu, katanya teman aku yang ini nggak enak gitu kan. Nah, kalian buktiin aja sendiri. Temu dosennya, ngobrol sama dosennya, nyambung nggak, enak nggak, ada chemistry nggak di situ. Nah, itu adalah caranya. Kemudian nih, kalau misalnya udah input tuh kan, kalau punya aku di Udinus dulu itu cepet-cepetan yang input duluan yang dapat dosen siapa gitu kan. Waktu itu aku udah agak telat sih teman-teman ya, tapi ya udahlah, intinya dosen yang aku harapin udah kena aku gitu kan. Nah, terus pas waktu ketemu dosen pembimbing pertama kali itu adalah momen yang bikin deg-degan ya, bikin deg-degan. Kenapa kok deg-degan Kak gitu kan? Kan kita ketemu tuh sama dosen pembimbing itu yang nanti bakal bimbing kita lulusnya cepet atau enggak kayak gitu. Kita bantu kalau misalnya kita ada masalah kayak gitu kan. Nah, waktu ketemu itu, kalau aku dulu sama temanku ya, kita ketemu ke ruang dosennya, ternyata dosennya belum datang. Terus kita tungguin, habis ketemu waktu itu perpusnya lagi direnov, jadi nggak bisa satu orang gitu, jadi barengan tuh kayak kerja kelompok gitu. Terus dijelasin gitu kan, aku mikirnya gini, kok kayak gini ya, nanti nggak mudeng dong, nggak paham dong kayak gitu kan. Terus habis itu sekitar 3 kali atau 2 kali gitu ketemu, pokoknya bareng-bareng terus gitu. Tapi kan kitanya kan juga kurang paham kan. Nah, waktu itu habis
langsung ngajuin judul, gimana Pak kalau misalnya ini, gimana Pak kalau misalnya itu. Aku waktu itu 2 pilihan. Nah, di 2 pilihan aku bingung. Aku nanya sama dosen pembimbing sampai aku jelas. Jadi buat kalian yang mungkin tanya temennya boleh, cuma lebih jelasnya langsung aja ke pembimbing aja seperti apa nanti solusinya kayak gitu. Terus kemudian kalau masih bingung juga cari-cari referensi-referensi kayak gitu. Pokoknya sikap sama pembimbing itu yang harus sopan, harus bisa menghargai. Jadi komunikasinya itu juga harus dijaga kayak gitu ya. Jadi bangun chemistry lah antara kamu sama dosennya. Kalau misalnya udah ada chemistry itu mau ketemu sama dosennya juga nggak males-malesan. Kalau misalnya aduh dosennya galak, aduh dosennya gini, kalau misalnya kalian dapat dosen yang kayak gitu ya udah syukuri aja. Nyatanya teman-teman saya yang dapat dosen yang tidak diharapkan pun juga bisa lulus dengan cepat, bisa lulus dengan tidak ada masalah kayak gitu. Jadi tergantung kita sendiri sih, balik lagi ke diri sendiri kayak gitu. Nah, untuk kalian yang masih skripsi, semangat ya. Cari dosen yang bener-bener kalian suka, kalian ada chemistry. Kalau misalnya nanti gak kebagian dosen yang kalian harapin, jangan putus asa. Kalian boleh bimbingan ke dosen yang bukan dosen pembimbingmu. Itu boleh kok, kalau di kampus aku, di NUS itu boleh. Misalnya kita minta pendapat dari dosen yang kamu sukai, kayak gitu, itu nggak apa-apa. Tapi tetap yang punya keputusan ya tetap dosen pembimbingnya, ya kan. Tapi kalau mau ngobrol-ngobrol, sekedar ngobrol-ngobrol untuk masukan aja nggak masalah sih. Nah itu yang harus dipertimbangkan dan harus disiapkan. Terutama kalian harus nyiapin banyak-banyak jurnal kayak gitu. Jadi pas waktu ketemu sama dosen pembimbing itu nggak yang satu diem, yang mau diomongin apa, bingung kayak gitu kan. Nah itu yang harus dipersiapkan. Jadi dari rumah itu diisi dulu, udah penuh, udah apa yang mau ditanyain itu ditulis. Kalau aku biasanya dulu ditulis. Jadi aku kesana, oh iya tadi mau nanya apa lupa kayak gitu kan. Enggak, itu harus ditulis kayak apa gitunya. Nah itu nanti ditanyain di situ ya. Semangat, tunggu video-video selanjutnya. Nanti aku bakal bahas tentang kayak pendahuluan sampai di akhir bab itu kayak apa ya. Ini baru permulaan, nanti tunggu aja. Kalian bisa request, nanti bisa tanya, Kak nanti yang skripsi yang di bagian ini dong, di bagian itu. Nah tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Dah, sampai ketemu lagi.